Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Pemulihannya juga sangat lambat. Backupnya tidak ada. Kalau ada backup, dengan cepat, backup itu langsung mereplace sistem yang ada dan kita tidak perlu memusingkan adanya ransomware-nya. Ya, karena apa? Karena tebusannya tidak usah dipikir, kita punya backupnya. Selamat malam pemirsa, hampir 2 minggu ini Kementerian Kominfo dibuat tidak berkutik setelah Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS 2 yang berada di Surabaya diretas oleh kelompok hackers yang bernama Brand Cypher. Dan banyak aktivitas kementerian yang terganggu, diantaranya aktivitas keimigrasian, kemudian ada 282 kementerian lembaga daerah yang juga menyimpan data di sini juga terganggu, terkunci datanya di sana. Dan selain itu dikhawatirkan data-data ini tidak bisa lagi digunakan. Nah, awalnya memang sang hacker meminta tebusan 8 juta dolar Amerika atau sekitar 131 miliar rupiah. Tapi belakangan, tepatnya Rabu kemarin, pihak hackers mengatakan akan memberikan kunci secara cuma-cuma untuk mengenkripsi akses ke data ini secara cuma-cuma. Dan pertanyaan kemudian adalah bagaimana masa depan data nasional kita, apakah akan terjamin keamanannya? Kami akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di Dua Sisi malam hari ini. Baik, sudah ada di sebelah kanan saya Bapak Dharma Pongrekun, mantan Wakil Kepala BSSN. Selamat malam Pak Dharma. Yang juga pengamat geopolitik global ya Pak ya. Selamat malam Pak Dharma. Dan di sebelah sana ada Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKS. Selamat malam Pak. Di sebelah kiri saya ada Bapak Sarwoto Atmo Sutarno, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia. Selamat malam Pak Sarwoto. Dan juga ada teman-teman mahasiswa ini dari UNJ, kemudian dari BSI, selamat malam, dan dari Telkom. Ini juga ada calon-calon pakar IT nih di depan saya nih. Saya juga nanti akan ikut menyimak diskusi malam hari ini ya. Baik. Sebelum kita berdiskusi Bapak-Bapak, ini kan informasinya memang hackersnya memberikan secara cuma-cuma begitu kunci enkripsi untuk data-data yang dihack kemarin. Dan update terbaru hari ini Dirjen Aplikasi dan Informatika, Dirjen Aptika, Bapak Samuel Pangerapan itu menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya di Kementerian Kominfo. Secara jelasnya apa yang disampaikan, kita simak terlebih dahulu pernyataannya berikut ini. Berpisah. Dengan ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjalin selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya. Jadi ini dan sekarang ini tetap dilakukan pemulihan dan kemarin teman-teman juga ada adanya kuncinya sudah dia lagi coba apakah bisa berhasil tidak. Itu alasannya. Ini kalau saya bilang bisa sebuah langkah besar yang cukup besar ya Bapak-Bapak ya, pertama kali di dalam mungkin saya bisa bilang sejarah nggak sih Pak Sukamta bahwa ini track recordnya ada yang bertanggung jawab terus langsung menyatakan mundur. Bagaimana Anda merespon mundurnya Dirjen Aptika yang tadi mengatakan saya bertanggung jawab sebagai pengampu di kementerian ini, Kominfo?
Ya, satu sisi memang apa yang dilakukan oleh Pak Samuel, Pak Dirjen, ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab beliau terhadap ketugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada beliau, dan beliau menyatakan mundur karena tanggung jawab itu. Saya kira ini langkah yang harus diapresiasi. Saya hormat dengan beliau bertanggung jawab dengan baik. Walaupun permasalahan tentu tidak boleh dibiarkan berhenti begitu saja. Jadi mundurnya beliau ini langkah yang harus diapresiasi. Walaupun memang beliau orang yang saya tahu profesional dan salah satu yang memahami detail persoalan. Oke, sehingga sebentar. beliau juga sebagai aset yang penting. Di satu sisi kita mengapresiasi langkahnya Pak Samuel ini, tapi sebagai bentuk apakah ini jadi jalan keluar, solusi dari permasalahan yang sekarang? Cukup dengan mundur saja dirjennya? Saya kira tidak cukup mundur ya, karena persoalan sendiri harus dicari jelas masalahnya, kemudian dicarikan jalan keluar agar ke depan sistem ini berjalan dengan sebaik-baiknya, terlindungi dengan baik, dan kemudian tidak rentan terhadap serangan kembali. Dan saya tidak tahu apakah nanti hasil audit yang diperintahkan oleh Pak Presiden kepada BPKP itu memang hanya cukup dengan Pak Semi, dalam artian apakah memang persoalannya semua di tangan Pak Semi, kita tidak tahu. Nah, kita berharap betul audit ini betul-betul bisa menggali dan menemukan masalah-masalah yang sesungguhnya. Karena nanti Pak Menko Polhukam juga mengatakan sudah menemukan biang keroknya, gitu. Tapi saya tidak tahu yang dimaksud biang kerok itu. Kita nggak dapat bocorannya biang keroknya siapa ya, atau Pak, apa. Apakah dia itu pelaku, atau dia korban, atau dia orang yang disasar oleh korban, saya tidak paham maksudnya. Nah, sehingga seluruh persoalan ini perlu diurai dengan melalui audit yang dilakukan oleh BPKP. Dan saya yakin BPKP ini selama ini kredibilitasnya bagus, kemampuan kerjanya bagus. Nah, sehingga harapan kami bisa menemukan dari hulu hilir persoalannya di mana. Bukan untuk menyalah-nyalahkan orang per orang. Tapi mencari sumber masalah untuk cari solusinya begitu persoalan nanti dan ya. Mencari solusinya. Supaya ke depan betul-betul ini menjadi lesson learned, pembelajaran bagi bangsa, bagi pemerintah, bagi kita semuanya gitu. Karena ini harga yang sungguh sangat-sangat mahal sekali. Apalagi kalau tadi sudah disebutkan para hackernya ini memberikan kuncinya, dan saya dengar Pak Semi sudah mencoba kuncinya itu dan berjalan dengan baik. Nah, kita bersyukur itu, Sebentar, tetapi Pak Sukamta, artinya ini sudah bisa diakses semua data-data kita yang kemarin terkunci. Saya belum sudah tahu. dapat informasi lanjutan belum? Saya belum tahu, karena teman-teman BSSN tadi saya cek mengatakan belum bisa membuka. Jadi belum bisa membuka? Saya mendapatkan informasi yang berbeda dari jalur Kominfo dengan jalur BSSN. Nah, sambil memberikan kuncinya, si hacker itu kan menyampaikan beberapa pesan. Ada 2 pesan yang menurut saya itu penting bagi pembelajaran. Dia bilang begini, we will wait for the second party to officially confirm that the key is working and the data is restored. Only after that, we will permanently delete the data. If the second party says that they have restored the data on their own or with the help of third parties, we will publish the data. At least don't screw it up. Jadi dia menunggu nih dari pihak pertama terkait, ya. Hacker mengatakan saya punya data. Nanti kalau Anda sudah bisa lakukan secara langsung, buka itu, saya akan delete datanya. Tapi kalau kamu minta tolong pihak ketiga, saya akan publikasi data. Jadi itu artinya dia menguji kemampuan pemerintah kita nih untuk bisa membuka. Satu sisi itu, tapi yang pertama bahwa ternyata mereka mengatakan kami punya datanya. Dengan mengatakan we will publish the data. Artinya ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh BSSN maupun Menkominfo bahwa selama ini data itu masih hanya dikunci dan tidak bocor. Ya, dan bahkan ada sempat dugaan datanya sudah rusak. Tapi ternyata ini rusak. Yang kedua ternyata
serangan ini sangat mudah sekali berjalan karena data bisa dikumpulkan oleh hacker. Artinya bahwa sistem yang dibangun selama ini betul-betul rentan. Nah, kalau kondisi ini hanya dianggap selesai dengan mundurnya Pak Dirjen dan tidak ada audit dan kita tidak mengerti di mana lubang-lubang permasalahannya, menurut saya ini terlalu sembrono. Sembrono dan mundurnya akan jadi sia-sia gitu ya? Mundurnya akan menjadi sia-sia. Saya mau ke Pak Memang menyelesaikan Sarwoto. politiknya, tapi nggak menyelesaikan Masalah teknisnya persoalannya. tidak selesai. Pak Sarwoto, kalau kita melihat ini Dirjen sudah mundur nih Pak. Dirjen sudah mundur, tapi seperti Pak Sukamta bilang ini masalahnya belum ketemu di mana solusinya. Sumber masalahnya belum tahu jelas di mana. Bahkan tadi si hacker sudah ngasih kunci pun, dia minta nih pemerintah agar mencoba masuk sendiri. Tapi ternyata belum bisa masuk ya, belum bisa mengakses dengan kunci yang diberikan. Ini artinya apa nih dengan kondisi seperti ini? Ya, terima kasih Mbak Agi. Jadi kalau saya dari industri ya, dari Mastel industri itu melihatnya kita kembali lagi ke PDNS itu apa gitu. Jadi Pusat Data Nasional ini kan secara peraturan, secara instruksi itu sudah lengkap sekali bahwa ini harus ada ya. Bahkan ada, kalau saya boleh ngutip, pada Peraturan Presiden 95 2018 2019 ada Peraturan Presiden tentang satu data, ini pemicu mengapa kita memerlukan Pusat Data Nasional. Kemudian diantaranya juga karena ini menyangkut kementerian lembaga, ada ada Perpres 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, undang-undang. Jadi secara peraturan policy regulasi ini satu data memang PDN ini harus ada. Ya. Kemudian kita juga tahu, saya yakin regulator dan policy maker itu juga melakukan benchmark bahwa yang namanya satu data kemudian diterjemahkan infrastrukturnya sebagai pusat data nasional itu memang harus dimiliki. Betul, harus ada, harus dimiliki, tapi faktanya bahwa ini enggak secure, sangat rentan dihack, gimana masyarakat bisa mempercayakan data kita ke pemerintah? Terima kasih Mbak Anggi. Jadi ini rentetannya adalah pusat data ini dimulai 2019, 2020, 2021 belum selesai, kemudian 2022 belum selesai, sehingga dilakukanlah yang namanya S. Sementara gitu. Nah, karena ada suatu perintah bahwa data nasional ini, pusat data nasional segera dipakai, maka kementerian lembaga yang tadi telah disebut ada 282 yang telah memakai pusat data nasional ini berbondong-bondong dia memanfaatkannya gitu. Karena ini memang disediakan fasilitasnya oleh pemerintah, CQ Kominfo, di dalam peraturan juga kelihatan sekali peran-perannya Mbak Inga. Ini harus tahu dulu ya. Jadi pertama pusat data nasional ini memang penanggung jawabnya adalah Kominfo. Ya. Tetapi kita melihat, kita banyak diskusi, saya tracking diskusinya juga bahwa Kominfo ini penyelenggara. Gitu. Kominfo sebagai penyelenggara, tahan dulu di sana Pak Sarwoto. Artinya apa nih sebagai penyelenggara nggak bertanggung jawab dengan data di sana? Ya, bertanggung jawab terbatas kepada yang namanya dalam industri itu ada yang namanya infrastruktur as a service. Infrastruktur as a service. As a service, sebagai layanan infrastrukturnya. Maksudnya apa? Nanti akan kita gali lebih dalam. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali. Saya kasih Pak Sarwoto kesempatan menjawab sedikit. Tadi kan Kominfo sebagai infrastruktur as a service, penyedianya saja. Tapi ketika penyelenggaranya, tapi ketika faktanya data ini bisa dihack oleh orang lain, sebagai penyelenggara harusnya sebagai orang yang menyediakan harusnya bisa menjamin juga dong Pak. Ya, jadi di situ kita pelajari dari berita yang ada, selain Kominfo sebagai penyelenggara, karena ini sifatnya sementara dia punya pusat data sendiri belum selesai, maka dia mencari penyedia. Nah, penyedianya itu kan sudah
banyak sekali dikenal. Di situ ada Telkom, ada Telkom Sigma, ada Lintas Sarta di situ, sehingga kita harus paham betul hubungan antara penyedia, penyelenggara, dan tenan. Tenan itu pemakai daripada fasilitas dari infrastruktur. Dari penyedia, penyelenggara, tenan, jadi salah siapa ini Pak kalau kita urut 3 itu? Kita sebelum kita mencari kesalahan, kita lihat dulu prosesnya ya. Jadi sebenarnya kalau tenan kementerian lembaga ini jumlahnya pasti lebih dari 600 ya. Ya. Karena kabupaten kota aja lebih dari 450 seingat saya itu. Jadi 800-an tenan. jadi mengapa hari ini diberitakan baru 282, kita menduga bahwa belum semua kementerian lembaga yang telah diatur agar menyimpan datanya di dalam PDN itu melaksanakannya gitu. Pasti di situ akan banyak sekali alasan. Gitu. Berbicara soal data, mungkin kami akan juga menampilkan data-data kementerian lembaga ya Pak yang sudah menyimpan data. Minimal di tahun 2021 bisa dihadirkan. Di tahun 2021 ada sejumlah kementerian dan lembaga yang sudah ikut menyimpan data di situ. Kalau saya tidak salah nih kita bisa saksikan bersama. Ada banyak nih Pak, ada Bappenas, kemudian BMKG, ada apa BPJS, Badan POM, BPS, Badan Pusat Statistik. Ini data-datanya cukup krusial ya, banyak. Ada sampai kalau saya nggak salah juga ada PPATK, semuanya ada simpan data di sana gitu. Jadi sebenarnya kementerian lembaga ini yang kita lihat bahwa sebelum dia memindahkan datanya ke PDNS 2 itu sebenarnya struktur dari infrastruktur dia, kemudian aplikasi dia dan seterusnya itu, platform dia ada di masing-masing kementerian lembaga itu sudah cukup lengkap sebenarnya. Pasti di sana ada security, ada backup, ya. Tapi faktanya nggak ada backupnya katanya, karena tidak diperbolehkan backup. Nah, jadi begini, ada banyak kementerian lembaga itu begitu migrasi ya, saya pakai istilah migrasi. Jadi ini mengapa ada suatu kecolongan di mana ada ransomware masuk, karena pada saat proses migrasi itu tidak proper gitu. Oke, sampai di situ dulu Pak Sarwoto. Pada saat migrasi tidak proper, Pak Dharma sebagai orang yang pernah berada di BSSN, boleh digunakan mic-nya Pak. Ketika melihat ini, tadi disebutkan ada penyedia, ada penyelenggara, ada tenan. Kalau saya sih pengen tahu langsung nih kelalaiannya di mana. Kalau Pak Sarwoto bilang kan nggak bisa langsung cari siapa yang salah, tapi dari sana bisa dilihat kan sebenarnya ini kelalaian ada di mana. Ketika proses migrasi ada kemungkinan di situ. Kalau Anda melihatnya? Ya, pertama-tama saya menyampaikan rasa respek kepada sahabat saya, Pak Semi. Ya, kami adalah counterpart yang selama ini sering bersama-sama conference di luar negeri. Kami sama-sama tahu beliau berada di pihak mana, saya berada di pihak mana. Ya. Berbicara tadi yang Mbak sampaikan tadi, saya lebih tertarik untuk menyoroti gini. Kita mau menyelesaikan masalah atau sekedar membahas masalah. Kalau kita kalau mau menyelesaikan masalah, kita harus kembali mencari akar masalahnya. Betul, makanya harus kita bahas kan dari mana sumbernya. Banyak yang tidak mengerti akar masalahnya. Akar masalahnya yang dibahas, oh dia punya aplikasi, oh manusianya, oh teknologinya. Kita bagi dulu, yang mana kita mau selesaikan dulu. Kalau dari teknologinya, keamanannya. Kalau teknologinya, pertanyaannya, teknologi buatan siapa? Ya, adakah ini buatan anak bangsa? Saya mengacu kepada kemandirian bangsa. Teknologi kita tidak dibuat lalu siapa yang menginisiasi harus ada program digitalisasi, harus ada pusat data nasional. Memang bagus, ya. Rencananya kelihatannya bagus. Kan ini amanat undang-undang karena punya satu rencana, punya pertanyaan satu data. Saya, undang-undang tahun berapa? Digagas oleh Presiden Jokowi kan. Betul, undang-undangnya keluar tahun berapa? Ini adalah kelanjutan dari agenda reformasi. Ya, yang akibat daripada Undang-Undang Dasar 2002, di mana diberikan karpet merah bagi semua peraturan asing yang diadopsi menjadi peraturan atau hukum positif di negara kita. Sadar atau tidak sadar, ya kita semua saat ini, adik-adik sekalian, kita menjalankan agenda globalisasi. Ini adalah agenda globalisasi. Kita harus paham dulu, ada udang di balik batu apa sebenarnya, kenapa kok kita terburu-buru menjalankan. Perhatikan, ingat, saat ini mereka punya 3 agenda utama. Pertama, money, power,
dan terakhir saat ini adalah kontrol population. Nah, kontrol populasi, aim terakhirnya adalah total kontrol. Nah, kontrol population makanya kenapa agenda digitalisasi dipercepat sejak kemarin pandemi COVID. Ya. Makanya COVID, sekali lagi saya ulangi, itu adalah agenda politik global. Kenapa di belakangnya ada ID, Identity Digital, C-nya Certificate of Vaksin. Jadi semua aplikasi akan menjadi ini. Pak Dharma, ya. sebelum kita menarik terlalu jauh keluar, balik lagi nih ke masalah fokus kita Saya malam tidak hari mau ini. ditarik ke sana. Saya yang mau tarik supaya kita mendapatkan. Betul, Anda kesana. berindikasi bahwa ini ada agenda global di Bukan sini. Kan? ada agenda global, memang ada agenda terjadi global. agenda global. Memang agenda global. Dan pemerintah kita menyadari itu atau tidak? Ya. Pemerintah kita menyadari itu atau Tanya tidak? sama mereka. Nggak, Kenapa menurut mereka Anda sebagai pengamat geopolitik juga? tahu mereka. Mereka tahu? Mereka tahu. Kalau pemerintah tahu, mengapa seolah-olah membiarkan ini? Kalau saya menangkapnya, jadi ini Mari kita membiarkan. diskusi. Biar kita tahu kenapa mereka membiarkan. Apa menurut Anda? Kenapa Ya, mereka sekarang saya mau membiarkan? tanya, RPJP yang kita laksanakan saat ini dasarnya siapa yang membuat? Itu adalah endorse dari global. Karena RPJP itu adalah grand design untuk agenda reformasi. Siapa yang menjalankan untuk ini? Kemenpan RB. Oke. Yang menyarankan Sebentar, saya nggak bisa membiarkan Anda bicara karena kita nggak punya pihak pemerintah yang bisa justru mengkonfirmasi itu. Ya, kan. tetapi kita harus tahu Betul. bahwa ada agenda. Nah, selaku counterpart pemerintah di DPR, Pak Sukamta, bagaimana Anda merespon Pak Dharma bahwa ini ada agenda global nih yang sedang berlangsung saat ini termasuk sampai menyerang pusat data digital kita? Ya, saya kira dunia ini memang semua percaturan ya. Jadi antar negara itu berkompetisi, antar bangsa berkompetisi. Kita harus pahami itu dan diakui bahwa setiap bangsa juga punya agenda. Globalisasi juga ada yang ngedrive dan punya agenda. Tetapi itu kembali kepada kita sebagai bangsa. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka sejak tahun 45, nah kita harus punya agenda-agenda sendiri dan berjalan sesuai dengan agenda dan penjadwalan yang sudah kita tetapkan sendiri. Nah, saya kira dalam konteks digitalisasi ini bagian dari tuntutan perjalanan kita sebagai masyarakat dunia ya. Nah, namun demikian kita memang perlu menjalankan itu secara prudent. Jangan sampai ketika kita menjalankan migrasi dari analog ke digital, kita jalankan dengan cara yang sembrono yang tidak prudent, sehingga itu menjadi sebuah kerawanan dan titik lemah dari bangsa kita. Oke. Nah, saya kira itu poin terpenting saya kira. Oke, Pak Sarwoto, apakah Anda juga melihat bahwa ini adalah bagian dari agenda global sehingga kita pusat data bisa dikuasai dan lain-lain? Ya kalau kami dari industri yang kenyataannya impor kita lebih besar dari ekspor. Itu udah jelas, sangat jelas bahwa ICT kita itu impor barang dan jasa lebih besar gitu daripada impor. Tetapi kembali lagi ke topik ya, kami ingin tadi kan satu kata dari saya, ini adalah migration yang nggak proper gitu. Mengapa kami industri juga ingin sekali untuk ikut memberikan sumbang saran, karena sebenarnya kalau kita hanya bicara industri, semakin kacau ini semakin senang, akan beli banyak sekali buat industri, ya kan? Wah ini keuntungan nih buat kita, tapi kan kita nggak seperti itu. Kemarin kan dinyatakan dari DPR, saya suka sekali, ini masalah semuanya, bukan masalahnya Kominfo, bukan masalahnya DPR, masalah semuanya, sehingga kami terpanggil untuk bagaimana sih berpendapat ini. Jadi secara mikro ini migrasinya ini kan tadi saya katakan penyebaran data center dan cloud ini ada kementerian lembaga yang punya dan ada yang belum gitu. Belum semuanya bergabung. Belum semuanya. Gitu ya. Tiba-tiba ada suatu pengaturan yang mungkin sifatnya adalah ingin tujuan efisiensi, ya ayo segera pindahin, ini sudah ada nih, walaupun sementara gitu. Nah pada saat pindah inilah yang tadi kita lihat ada kementerian lembaga yang siap dengan backup, yang ramai sekali dia ngomong, ada backupnya enggak, ada backupnya enggak. Ada yang enggak siap gitu. Sehingga inilah yang menurut saya ada suatu kerentanan seperti kita pindah rumah, pasti ada yang ketinggalan apa-apa gitu. Nah ini yang masuk di situ ransomware. Pak Sarwoto, saya sempat membaca itu bahwa ini sistem keamanannya hanya menggunakan Microsoft Defender.
Benar nggak seperti itu kalau Anda sebagai pakar telematika melihat yang digunakan? Tapi nanti kita bahas yang ini kita jeda terus jenak. Dua Sisi akan kembali saat ini. Seandainya kalau boleh jujur, kadang Tenan juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor. Yang punya kewajiban membackup adalah Pusat Data Nasional, bukan lagi KLKL. Karena pada dasarnya negara ini membentuk Pusat Data Nasional untuk melakukan efisiensi, sehingga tidak semua kementerian atau LK atau lembaga institusi harus membuat data center masing-masing. Sebenarnya sudah jelas nih, saya balik lagi ke Pak Sarwoto. Pak Sarwoto tadi disebutkan tuh pusat data yang disediakan untuk efisiensi, tapi faktanya pusat data kita tidak bisa untuk menjamin itu keamanannya. Efisiensinya oke lah, tapi keamanannya ternyata nggak terjamin. Ya, mungkin kita menduga hipotesis ya, bahwa yang namanya PDN ditambah S kan sementara ya. Jadi pasti secara arsitektur, secara pengamanan dan sebagainya itu tidak akan sama dengan yang benar-benar nanti jadi PDN. Mungkin kan oleh karena ini ini adalah transisi, barangkali disitulah kami menduga bahwa pada saat pemindahan itu banyak celah-celah yang memang berpotensi kita baca kan, dinyatakan wah mudah sekali menghack Anda karena Anda banyak sekali celah yang kita bisa masuk gitu dari semua lapisan. Nah, saya juga tertarik Pak Sukamta tadi di awal menyebutkan pesan-pesannya hackers. Ini saya bilang hackers yang berhati mulia juga. Kita tampilkan ya. Kenapa berhati mulia? Karena dia memberikan wejangan panjang itu Pak Sukamta bahwa ini harus diperbaiki sistem keamanannya. Kemudian ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Boleh ditampilkan barangkali pesan hackers ketika juga memberikan kunci ini enkripsi. Ya. Kami melakukan dengan lancar tanpa ada kesulitan ketika menyerang PDNS 2 dan tidak perlu waktu lama memproses mengenkrip data yang ada di dalamnya. Data center suatu penyimpanan data berteknologi tinggi yang membutuhkan investasi dan keamanan yang tinggi dan semua orang mengelola data center seharusnya sudah tahu akan hal ini. Kami berharap serangan kami dapat dijadikan hikmah bahwa betapa pentingnya investasi keamanan dalam data center dan merekrut spesialis keamanan siber yang kompeten. Ini secara nggak langsung bilang kalau pusat data kita keamanannya nggak kompeten ini. Anggota DPR yang mengawasi ini sebagai counterpartnya, bagaimana kita merespon ini? Kalau saya sih gimana ya Pak Sukamta ya? Malu juga nih kita diginiin oleh hackers nih. Yang disampaikan hackernya ini persis suara hati nurani saya sebetulnya. Jadi kenapa? Hackernya ini seperti cinta banget dengan NKRI. Cinta NKRI, jadi agak bertolak belakang nih dengan agenda globalnya Pak Darma tadi nih. Ternyata hackernya sayang. Jadi hackernya ini kan sayang. Menarik ya, hackernya ini begitu baik hati, generous, tidak mau awalnya minta tebusan tapi kemudian dikasih free dan memberikan pesan-pesan yang sangat
bagus sesuai dengan suara yang ada di DPR diwakili oleh hacker ini. Dan seumur-umur sependek pengetahuan saya lah ya Pak ya, hacker itu di mana-mana pasti ingin mendapatkan keuntungan. Ada data-data yang punya nilai yang akan dijual kan, tapi memang ini enggak. Hacker punya motif macam-macam. Ada motif geopolitik, ada motif ekonomi, ada sekedar untuk unjuk kebolehan. Kalau yang ini yang mana? Nah, kita tidak tahu geopolitik ini karena enggak, ekonomi enggak. Ini seolah-olah hackernya ini betul-betul cinta NKRI. Saya tidak tahu apakah ini warga negara Indonesia atau warga luar Indonesia gitu, karena cinta banget dan sampai memberi pesan-pesan yang sangat dalam gitu. Satu sisi memang ya ini kita seolah-olah diberi jasa oleh hacker, dibukakan mata kita dan kemudian diberikan nasihat-nasihatnya. Bahwa infrastruktur data kita ini sangat lemah. Tentu bagi kita pemerintah Indonesia dan penyelenggara pemerintahan ini merupakan tamparan yang sangat luar biasa sebetulnya. Karena kenapa sih kita sudah sejak awal ingatkan tentang kerentanan, tentang menjaga security-nya, tapi kemudian harus ditampar dengan keras sekali seperti ini dan risikonya terlalu besar ya, karena kalau betul data itu seperti yang diklaim hacker itu sudah di-copy sama dia, ini kan aset bangsa kita yang sangat luar biasa besar ini, 282 kementerian, lembaga, dan pemda, ada di tangan dia. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat luar biasa sebetulnya, karena kalau betul seperti ini, berarti kita ini sedang berada di dalam perang cyber dan kita sedang kalah. Seperti Pak Dharma bilang, kita udah nggak punya kedaulatan data lagi. Kita diakuisisi, gitu. Walaupun kemudian kita diberi kuncinya lagi, tapi kan kita pertama tidak tahu apa kunci itu hanya bisa memulihkan sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, kita juga tidak tahu apakah kuncinya itu murni atau ada backdoor dan malware yang ditaruh di situ. Jadi cek integrity terhadap kunci itu penting, sebagaimana cek integrity terhadap peralatan yang diimpor, sebagaimana Pak Sarwoto sampaikan tadi, itu sangat krusial. Ya. Nah, selama ini proses itu tidak dilakukan ketika pengadaan suatu peralatan. Ketika ada beberapa waktu yang lalu ada institusi yang bocor juga, ternyata ketika kita cek, pengadaan infrastruktur komputernya separuh itu langsung dari pabrikan, yang separuh itu lewat perantara-perantara. Nah, kita tidak pernah melakukan integrity check terhadap barang yang akan diinstal di dalam instansi vital dan penting seperti PDN atau PDS ini. Itu salah satu kelemahan, mungkin sumber masalah tadi yang dimaksud itu akan menjadi pintu masuk di samping kelemahan manusiawi atau manajemen. Kita akan lanjutkan diskusi, tapi ini juga akan bergabung bersama kita Bapak-Bapak secara virtual, Pak Bung Emmanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra. Bung Noel, selamat malam. Selamat malam. Ya, Anda termasuk orang yang sangat aware dan concern juga terhadap peretasan pusat data nasional. Dan hari ini kita sama-sama tahu update-nya bahwa Dirjen Aptikanya mundur nih. Tapi diskusi kami tadi kalau Anda mengikuti bahwa ini nggak menyelesaikan masalah sebenarnya. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Noel? Iya, mundur itu memang tidak menyelesaikan masalah. Justru yang harus diselesaikan itu persoalan tata kelola yang selama ini kan kurang begitu baik. Dan juga harus kita lihat bahwa hacker ini kan punya motivasi yang sebetulnya harus kita bedah. Yang jelas motivasinya meras. Tapi ternyata tidak kuncinya diberikan secara free. Tapi ternyata nggak memeras, kuncinya diberikan secara gratis, cuma-cuma. Meras kok, kan kita lihat awalnya meras. Kedua kita tahu kan bahwa mana ada hacker minta maaf, kemudian hacker memberi tausiah. Dari mana kita dinasihatin hacker. Tapi faktanya begitu Bung Noel ya, kita nggak bisa. Hari ini kan sudah banyak tumpang tindih. Karena udah banyak masuk entah siapalah ngaku hacker. Masa hacker nasehatin, masa hacker minta maaf. Karena saya nggak yakin itu. Yang jelas ini dibalik ini semua adalah bandar judi. Karena kita ketahui ada entitas yang diuntungkan atas peristiwa ini. Gitu loh. Karena kita lihat Pak Jokowi sudah membuat yang namanya Satgas anti judi. Kedua, saya lihat Menko Info ini
sudah melakukan beberapa kali kebijakan yang melawan kelompok-kelompok kejahatan judi di dunia maya ya, di dunia maya. Gitu. Jadi saya lihat ya kita harus lebih bisa mengevaluasi lah. Oke, Ternyata sebentar. kita lemah gitu loh. Kita lemah ini kan diakui. yang diserang ini kan bukan soal pemerintahnya, tapi bangsa ini yang diserang, rakyat ini yang diserang. Nah, sekarang kita harus punya sebuah kesepakatan. Ya udah, bangsa ini diserang, rakyat ini diserang, kita satu gitu. Tidak lagi bisa Sebentar, Bung bercanda-bercanda. Noel. Jadi menurut Masa Anda hacker bandar nasihatin judi kita yang tuh. menyerang bangsa ini Apa? dengan menyerang pusat data nasional kita bandar judi berarti? Iya, saya Oke. yakinkan 1.000.000%. Oke, titik di situ. Bandar judi. Pak Dharma, ini statement baru lagi nih. Kalau menurut Bung Noel ini adalah bandar judi nih di luar agenda global, tapi bandar judi yang di mana Kominfo kan belakangan memang agak gencar ini untuk memberantas judi online. Baik, boleh-boleh saja kita berpersepsi, namun buat saya segala sesuatu harus kita urai dimulai dari akarnya, mulai disidik, apakah benar itu memang ini, karena kemungkinannya luas sekali. Siapa saja bisa melakukan yang disebutkan oleh Menteri Kominfo bahwa ini adalah non-state actor. Memang non-state actor ini adalah kita tidak bisa perorangan, bisa per kelompok. Ya, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Komisi 1 bahwa peralatan ini perlu di clearance. Saya waktu itu mengusulkan untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Keamanan Cyber supaya setiap barang teknologi yang dipesan oleh suatu institusi agar di clearance dulu oleh BSSN. Namun sampai saat ini sayang itu tidak berjalan karena undang-undangnya tidak disahkan. Seandainya disahkan, setidak-tidaknya itu adalah menjadi tanggung jawab BSSN yang mengampu tugas di bidang pengamanan teknologi informasi cyber ini sebenarnya. Masalahnya apa Pak Sukamta undang-undangnya bisa disahkan? Kan hal yang harus dilakukan untuk keamanan cyber. Ya, Undang-Undang Ketahanan Cyber ini sudah lama diproses, masuk prolegnas dan memang faktanya di 2019 itu gagal. Memang banyak faktor saya kira yang membuat undang-undang itu gagal. Karena undang-undang itu tidak diproses melalui Komisi 1, jadi saya tidak bisa memberikan detailnya. Saya tidak tahu maksudnya, karena saya juga tidak di Balek. Saya waktu itu di Badan Anggaran. Nah, sehingga saya tidak bisa komentar banyak soal Undang-Undang Ketahanan Cyber. Oke, nah balik Tapi lagi. bahwa integrity check and safety check di dalam peralatan IT yang masuk ke dalam negara Indonesia ini juga waktu itu saya perjuangkan waktu kami membahas RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP. Debatnya panjang, berhari-hari, berkali-kali. Nah, tetapi memang akhirnya belum bisa masuk di situ. Banyak yang keberatan dan Siapa belum yang keberatan diakomodir. itu, Pak Sukamta? Terutama memang dari tim pemerintah keberatan dengan adanya integrity check terhadap peralatan Kenapa tadi. ya? Harusnya kan itu disetujui ya untuk Ya keamanan. karena mungkin dianggap merepotkan, dianggap macam-macam lah alasannya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi tuh merepotkan dan macam-macam Iya. itu. Saya jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami. Ya, saya lanjutkan kembali Dua Sisi malam hari ini. Pak Sukamta tadi menyebutkan ada banyak hal faktor lah yang menyebabkan bahwa integrity system ini nggak kunjung disahkan undang-undangnya karena bagi sebagian pihak tidak menguntungkan. Itu siapa Pak yang mana tuh? Yang tadi bahwa undang-undang keamanan siber ini nggak kunjung diketok, banyak resistensi termasuk dari pemerintah tadi Anda bilang. Bukan, keamanan cyber itu waktu itu memang dibahasnya bukan di Komisi 1 ya. Nah, terus memang di tim pemerintah sendiri itu belum satu suara. Jadi kalau kami ini kan undang-undang itu masuk dari pemerintah, kemudian setelah dinyatakan dibahas, fraksi-fraksi itu mengajukan daftar isian masalah atau DIM. DIM ya. Ya kan? Nah, dibahas. Nah, dengan syarat pemerintah ini satu suara. Nah, sementara pemerintah itu kan banyak organnya. Yang terkait dengan cyber itu ada BSSN, ada Kominfo, ada BIN, ada Polri, ada instansi-instansi yang lain juga. Ya,
ada urusan keuangan, urusan PPATK, urusan mereka punya cyber juga. Nah, sehingga mestinya dari pemerintah itu menyatukan satu suara, satu konsep dulu dibawa ke DPR. Dibawa ke DPR Nah, itu saya kira saya tidak tahu dinamikanya seperti apa di sana. Nah, Bapak-bapak di antara kita juga ada teman-teman adik-adik dari mahasiswa nih, ada dari Telkom University ya, dari jurusan informatika, sistem informatika. Boleh menanggapi ini, kalian menyimak dari awal tadi terkait dengan sistem keamanan kita. Sebagai mahasiswa di bidang telematika, Anda punya pendapat nggak malam hari ini? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Waimuna Devi dari Sistem Informasi Telkom University Jakarta. Berdasarkan sesi diskusi yang telah saya simak tadi, berarti hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali sumber daya yang tidak kompeten pada bidangnya, terutama pada bidang keamanan cyber tadi. Dikarenakan banyak sekali yang saya tangkap adalah miskomunikasi antar divisi-divisi yang ada. Yang mana saya sangat berharap, saya sebagai salah satu masyarakat Indonesia sangat berharap akan adanya perbaikan terutama pada bidang sumber daya manusianya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Saya minta ditanggapannya. Pak Saroto terlebih dahulu, ini sumber dayanya nggak kompeten untuk mengurusi data kita. Anda sebagai bagian dari industri juga di sini, bagaimana melihat ini Pak Saroto? Terima kasih. Jadi pertama-tama tentu kita kalau menjawab makro itu, seluruh dunia ini percaya bahwa digitalisasi ini kan tools yang sangat penting untuk menyejahterakan masyarakat. Bahkan ekonomi juga semakin bagus pertumbuhannya dengan digitalisasi. Sehingga kepercayaan ini kan bukan hanya di tingkat dunia, ada IMF, ada OECD dan seterusnya, kemudian ASEAN juga percaya, akhirnya Indonesia percaya juga kan. Oleh karena ini menjadi keniscayaan, maka bagaimana kita memanage digitalisasi ini dalam konteks menurut saya ya disruption. Bagaimana kita mengatasi semua disruption, diantaranya adalah ketidaksiapan sumber daya manusia tadi. Karena kalau kita bicara mengapa kok Indonesia lebih banyak impor daripada ekspor, ini tentu pertanyaan ini kalau diurut terus ya adalah inovasi kita mana? Ketidakmampuan SDM, ketidakmampuan inovasi, penelitian, kemudian pengembangan dan seterusnya. Ini harus kita kejar ya sekarang ini. Nah, oleh karena itu kembali lagi mengerucut kepada hal yang salah satu penting hari ini bicarakan tentang disrupsi yang menyebabkan kita itu terserang software yang jelek kan namanya malware ya. Jadi software itu bisnis, ternyata malware pun bisnis juga gitu. Nah, tapi kan kita tidak mau industri ini berbisnis di dalam kegelapan seperti itu gitu. Ini penting sekali tentang orang, tentang etika, tentang apapun semuanya. Yang harus kita Pak Sukamta terakhir perbaiki. Singkat saja Pak, ini singkat saja. Ini terkait dengan benar ini sumber daya nggak kompeten untuk mengelola data kita itu. Apa yang akan dilakukan evaluasi dari DPR untuk pemerintah khususnya? Ya, sumber daya manusia kita yang ahli, yang pakar tuh banyak banget. Di luaran sana yang ahli cyber security itu bejibun. Dan mereka punya kemauan baik untuk membantu negara sebetulnya. Nah, saya kira ke depan memang perlu ada akomodasi sumber daya ini. Dan kami berharap lembaga-lembaga yang agak teknis begini, itu diisi oleh orang-orang yang mengerti teknis walaupun tidak harus detail. Seperti Kominfo ini kan ada unsur politisnya tapi juga banyak teknisnya. BSSN itu sangat teknis. Nah, saya berharap diisi oleh orang-orang yang kompeten, yang teknis dari puncak sampai bawah. Walaupun ada unsur politiknya pasti ya. Tetapi jangan 100% politis yang sama sekali tidak ngerti teknisnya. Karena itu nanti tidak akan bisa ngedrive membuat kebijakan yang paling baik untuk bangsa. Baik, mudah-mudahan ini juga jadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah ya, terutama untuk kementerian-kementerian teknis nanti ke depannya. Baik, terima kasih sekali Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas dan juga Bung Noel sudah bergabung secara virtual bersama saya di Dua Sisi malam hari ini. Akhirnya saya Dewi Anggia, saya tutup. Dan adik-adik mahasiswa juga terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan di Dua Sisi. Sampai jumpa.
Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh